Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi in the morning devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita terdapat dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menengor dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Saudaraku, dalam pembacaan kita sebelumnya kita telah membahas pengakuan iman yang kuat, yang jelas, yang benar dan penuh confidence daripada Simon Petrus. Tentu dia diilhami oleh Roh Tuhan atas pertanyaan Tuhan Yesus Kristus kepadanya. "Apa katamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Engkau Mesias atau Kristus, anak Allah yang hidup." Hari ini narasi Matius melanjutkan dengan berkata dalam ayat yang ke-21, saudara, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi dalam beberapa statement yang luar biasa ini, Tuhan Yesus mengungkapkan seluruh tujuan pelayanannya di bumi, yaitu melaksanakan rencana penebusan Bapa untuk keselamatan semua umat manusia, supaya manusia kembali pada tujuan awal Tuhan menciptakannya, yaitu, saudaraku, dalam keserupaan dengan Allah, manusia memerintah. Nah, kata yang ditulis oleh Matius di dalam Matius 21 yang berkata begini, sejak saat itu. Maksudnya sejak saat apa? Sejak saat murid-muridnya mengakui dia adalah Mesias, dia adalah yang diurapi raja yang akan datang itu. Yesus tahu itu adalah saat di mana dia telah mencapai klimaks dari pelayanannya, di mana selebihnya dia harus mempersiapkan diri untuk menjadi korban penebusan bagi manusia. Kata sejak saat itu juga punya pengertian bahwa waktu Petrus mengakui bahwa dia adalah Mesias anak Allah yang hidup, di mana Yesus berkata di atas batu karang itu, di atas pengakuan, batu karang pengakuan Petrus itu, dia mendirikan eklesianya. Berarti Yesus sebagai raja sudah punya pelaksana kehendaknya di muka bumi ini. Kata sejak saat itu juga punya pengertian bahwa sejak hari itu dia telah menyerahkan kunci-kunci kerajaan kepada para muridnya, eklesianya, untuk mendatangkan kehendak Allah, kerajaan Allah yang ada di sorga terjadi di muka bumi ini. Dan sejak saat itulah dia mulai mempersiapkan dirinya untuk menuju Yerusalem, untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan bagi semua umat manusia. Saudaraku, waktu Yesus berkata bahwa dia akan menderita, dia akan ditangkap dan dibunuh, dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan, Petrus langsung menarik Tuhan Yesus, lalu menegurnya dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Matius, saudaraku, kemudian menunjukkan bahwa Yesus berkata kepada Petrus, yaitu dalam ayat yang ke-23, di mana Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi di sini kita bisa melihat sekalipun Petrus telah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, tapi konsep Mesias yang dimiliki Petrus dan murid-murid yang lain adalah Mesias yang adalah satria,
yang bersinar, saudara, dan juga seorang raja yang ahli perang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Saudara, mereka gagal untuk melihat Yesus sebagai Mesias. Ini seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-53. Bahwa yang dinubuatkan oleh Yesaya di Yesaya 53 itu adalah Mesias ini adalah Mesias yang menderita. Mesias yang kemudian memikul pelanggaran dan kesalahan banyak orang. Mesias yang akan mengalami kematian. Itu yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Nah, disinilah kemudian kita sadar betul bahwa seringkali konsep kemesiasan orang suka sekali gagal melihat Yesus. Ini konsep Mesias mereka adalah konsep manusiawi. Tapi disinilah kita tahu persis bahwa Yesus mengajarkan bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut orang-orang yang adalah warga kerajaan Allah, bahwa kita akan mengalami penderitaan. Disinilah Yesus mulai menekankan bahwa kita harus memikul salib kita. Kemudian dia mulai berkata bahwa disinilah nilai-nilai kerajaan Allah dan pengikut Yesus berbeda dari yang lain. Misalnya Yesus mulai berkata, buat apa orang memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dia kemudian mulai menekankan pada penyangkalan diri dan mulai memikul salib sehari-hari. Disinilah Yesus kemudian berkata, sekarang mungkin kita menderita. Sekarang mungkin kita menderita. Dan memang di dalam pengajaran para rasul juga dikatakan bahwa kalau kamu mau masuk dalam kerajaan sorga, kamu akan mengalami banyak penderitaan. Nah, disinilah kemudian kita tahu Yesus berkata begini, gak usah takut dengan penderitaan ini. Karena nanti dia akan datang sebagai raja. Dia akan memerintah sebagai raja. Amen. Di ayat yang ke-27. Dan pada waktu itu dia datang dalam kemuliaan Bapa diiringi para malaikat. Ini kan membalas semua perbuatan orang menurut apa yang mereka lakukan. Kemudian dia berkata begini, bahwa mungkin yang ada di sini akan melihat kedatangannya kali yang kedua. Tentu dia referring kepada Yohanes yang mendapat wahyuan tentang kedatangannya yang kedua kali. Tapi kata kunci yang mau dikatakan sini bahwa karena Mesias kita mengalami penderitaan, kita yang mengikut dia pun tidak takut penderitaan. Kita akan menyangkal diri dan memikul salib dan mengikuti dia. Ya, saudara, kita ikut Tuhan Yesus. Kita harus pikul salib, sangkal diri, mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita terlalu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menanggung semua penderitaan kita, saudaraku. Dan dia memberikan kepada kita anugerahnya yang besar untuk kita mengikut dia dengan kesungguhan hati kita. Dan kita memikul salib dan menyangkal diri kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu selalu cukup di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menyerahkan hak-hak pribadi kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus untuk mati bagi diri kami sendiri. Tanda kami memikul salib. Kami menyangkal diri kami. Kami mengikut Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pada hari ini Tuhan, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan, apapun Tuhan Yesus yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa kekuatan daripada-Mu ada dalam hidup kami. Anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kami mau ikut Engkau Tuhan dalam segala keadaan apapun. Dan kami percaya bahwa disitulah Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami siap melangkah karena Engkau bersama kami. In Jesus' mighty name. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.